Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting dalam agama kita, yaitu rukun iman. Ada yang tahu rukun iman itu apa? Yang tahu angkat tangan coba. Sudah tahu? Sudah. Rukun iman itu adalah hal-hal yang wajib kita yakini atau kita percaya sebagai seorang muslim. Ibaratnya seperti fondasi atau dasar kepercayaan kita. Kalau kita sudah punya rukun iman dalam hati, berarti kita sudah punya kepercayaan yang kuat sebagai seorang muslim. Nah, kalau kita sudah meyakini rukun iman, berarti kita sudah punya dasar keimanan yang kuat, dan itu akan membuat kita jadi orang yang baik, rajin ibadah, dan selalu ingat kepada Allah. Nah, kenapa kita harus belajar rukun iman? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa kita harus belajar rukun iman? Supaya kita selalu ingat Allah. Jadi anak yang baik, jujur, sayang kepada orang tua, rajin belajar, dan tidak gampang putus asa. Nah, rukun iman itu ada berapa? Nah, yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah yang artinya kita percaya bahwa Allah itu ada, Maha Kuasa, Maha Pencipta segala sesuatu. Yang kedua, apa? Iman kepada malaikat Allah, yaitu percaya bahwa Allah menciptakan malaikat yang selalu taat, tidak pernah membantah perintah Allah. Contohnya siapa saja? Seperti Jibril, Mikail, Israfil, dan lain-lain. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu percaya bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada para nabi. Apa saja? Ada yang tahu apa saja kitab-kitabnya? Apa Nabi Iman? Tahu betul. Ya. Selain itu, Injil. Terus Al-Quran, Zabur. Ya. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul, yaitu percaya bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk mengajarkan kebaikan. Nabi terakhir itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kelima, rukun iman kepada hari akhir, yaitu percaya bahwa nanti akan ada hari kiamat, yang dimana semua manusia itu akan dibangkitkan dan dihitungkan amal perbuatannya. Dan yang terakhir apa? Iman kepada qada dan qadar. Artinya percaya bahwa segala ketentuan baik dan buruk datang dari Allah, dan kita harus ikhlas menerimanya. Jadi sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan tadi? Selanjutnya Ibu Selsa akan menambahkan materi tentang rukun iman. Baik, di sini Ibu akan menambahkan materi yang berkenaan yang dijelaskan oleh Ibu Aziza tadi, yaitu rukun iman. Rukun iman ada yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga,
Iman kepada apa? Keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Lima, iman kepada keenam, iman kepada bulan-bulan. Sudah dijelaskan oleh Bu Azizah, iman kepada Allah itu artinya kita percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu Maha Esa. Dan ada pun contoh iman kepada Allah itu seperti apa? Ada yang tahu? Contoh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sholat lima waktu, itu iman kepada Allah. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah sudah dijelaskan juga tadi, meyakini bahwa Allah itu menciptakan malaikat itu dari cahaya, benar. Dan malaikat juga sudah memiliki tugas masing-masing. Ada yang tahu tugas malaikat itu apa saja? Sebut salah satu. Malaikat apa menyampaikan wahyu? Jibril, pintar. Contoh iman kepada malaikat itu bagaimana? Ada yang tahu? Iman kepada malaikat, contohnya kita percaya bahwa malaikat Raqib dan Atid itu apa? Mencatat amal baik dan buruk. Itu contoh iman kepada malaikat, bahwa kita percaya bahwa malaikat Raqib Atid itu mencatat amal baik dan buruk. Selanjutnya yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah itu kita meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sebagai petunjuk bagi umat manusia, seperti yang disebutkan tadi, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, pintar. Zabur kepada Nabi Daud. Injil kepada Nabi, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kepada kitab itu bagaimana? Pasti kan setiap maghrib itu kalian melakukannya. Apa? Mengaji. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu kita membaca atau mengaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Selanjutnya yaitu iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul yaitu kita meyakini bahwa Allah memutuskan Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyunya dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Contoh iman kepada Rasul itu bagaimana? Meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Ada yang tahu nggak jumlah Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran ada berapa? 25, benar. Selanjutnya yaitu iman kepada hari akhir. Di mana iman kepada hari akhir itu bahwa kita akan ada kehidupan setelah
mati, termasuk hari akhir atau kiamat, benar. Kebangkitan, hisab, surga dan neraka. Contohnya iman kepada hari akhir itu apa? Ada yang tahu? Kita percaya bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Selanjutnya rukun iman yang terakhir. Rukun iman yang terakhir yaitu qada dan qadar. Yaitu meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan Allah, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, dan Allah Maha mengetahui segalanya. Contoh iman kepada qada dan qadar, ada yang tahu? Ada ya? Yaitu contohnya menerima dengan ikhlas jika mengalami musibah. Mungkin itu penjelasan dari Ibu. Mungkin ada anak-anak yang ingin ditanyakan kepada Ibu Hazizah atau dengan saya, silakan. Yang Kalau tidak ada, tanya, Ibu yang nanya. baik, itulah materi kita pada hari ini, yaitu tentang keturunan. Jika ada penjelasan dari Ibu kurang atau kurang jelas, Ibu mohon maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi guru itu tidaklah mudah. Butuh kesabaran yang luar biasa, hati yang luas, dan semangat yang tak pernah padam. Setiap hari menghadapi beragam karakter murid dengan segala latar belakang dan masalahnya. Kadang harus tersenyum di tengah lelah, tetap berdiri tegak meski hati sedang rapuh. Menjadi guru berarti bersedia belajar sepanjang hayat, tak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga menanamkan nilai, membentuk akhlak, dan menjadi teladan. Tidak semua penghargaan datang dalam bentuk pujian atau materi-materi. Kadang cukup dengan melihat murid yang dulu pendiam kini berani berbicara, atau yang dulu tak paham kini bersinar dalam prestasi. Menjadi guru adalah tentang ketulusan, tentang keyakinan bahwa setiap upaya yang ditanam hari ini suatu saat akan tumbuh menjadi pohon harapan di masa depan.